Apakah Devil's Garden yang misterius di hutan hujan Amazon terdengar familiar? Jangan khawatir, ini bukan fenomena yang menyeramkan kok. Itu adalah hasil kerja beberapa serangga kecil namun kuat yang disebut semut lemon. Semut-semut ini menyuntikkan herbisida alami, asam format, ke tanaman lain yang bukan spesies pohon yang menjadi tempat tinggalnya. Dengan melakukan hal ini, mereka menciptakan ruang bagi anakan rumah pohon mereka untuk tumbuh. Sehingga koloni semut dapat berkembang dengan menempati tempat bersarang yang baru di anakan pohon. Menurutku, itu adalah cara berkebun yang efisien. Namun jangan tertipu, Devil's Garden ini bukan hanya sekumpulan pohon tua yang membosankan. Faktanya, mereka adalah anomali botani yang tumbuh sangat lambat setiap tahun dan beberapa di antaranya berusia lebih dari 800 tahun. Siapa yang tahu semut bisa menciptakan struktur yang begitu mengesankan dan tahan lama? Tentu saja, hutan hujan masih menjadi salah satu ekosistem paling beragam di bumi, dengan keanekaragaman kehidupan tanaman yang luar biasa. Namun, sangat menarik untuk melihat kontrol yang dimiliki semut terhadap lingkungannya, menciptakan struktur spesies tunggal dalam ekosistem yang begitu kompleks. Tetapi dari manakah nama Devil's Garden berasal? Kita tahu semut adalah penyebabnya, tetapi apakah ada hal lain yang bersembunyi di hutan hujan Amazon? Bayangkan ini, kamu sedang berjalan-jalan, menikmati dedaunan yang rimbun, ketika tiba-tiba kamu menemukan sebuah tempat terbuka. Tapi tunggu, ada yang aneh dengan sebidang tanah ini. Tidak ada vegetasi, hanya ada beberapa pohon yang berdiri sendiri di atas tanah. Apa yang terjadi di sini? Sangat mudah untuk memahami mengapa orang memberi nama ini setelah melihat hamparan vegetasi yang aneh. Dan seperti halnya manusia, mereka menciptakan legenda yang cukup mengesankan untuk mendukung cerita tersebut. Konon, penghuni oasis yang menakutkan ini adalah roh jahat yang bisa berubah bentuk. Seperti aku, hanya bercanda. Si kecil ini mungkin terlihat seperti orang cacat yang berjalan dengan satu kuku dan satu kaki manusia. Tapi jangan tertipu. Dia konon memiliki segudang trik, termasuk kemampuan untuk berubah menjadi seseorang yang kamu kenal dan membawamu ke jalan menuju malapetaka. Itu hanya mitos, tetapi kamu harus akui itu cukup meyakinkan, bukan? Selain semut-semut lanskap yang pintar, ada banyak misteri yang belum terpecahkan yang tersembunyi di hutan hujan Amazon. Seperti geoglif yang tidak biasa misalnya. Manusia telah berkreasi dengan permukaan bumi selama berabad-abad. Geoglif hanyalah salah satu dari sekian banyak cara kita meninggalkan jejak di planet ini. Pada dasarnya, kita mengambil beberapa pasir atau batu, memindahkannya sedikit dan tada, kita akan mendapat desain funky yang muncul dengan latar belakang tanah. Sebuah studi baru menemukan bahwa daerah ini dihuni hingga 1 juta orang sebelum Columbus pertama kali tiba di dunia baru pada tahun 1492. Itu adalah jumlah yang sangat banyak. Dan mereka meninggalkan beberapa hal yang sangat keren. Hutan hujan Amazon sudah sangat menakjubkan. Dengan 1 dari 10 spesies yang dikenal di dunia hidup di sana dan 1 dari 5 burung di bumi. Namun, tahukah kamu bahwa selama beberapa dekade terakhir, para arkeolog telah menemukan bukti-bukti dari berbagai masyarakat besar dan kompleks yang mungkin pernah mendiami Amazonia? Ternyata hutan hujan Amazon bukan hanya hutan belantara yang masih asli, tapi juga pusat aktivitas manusia. Geoglif Amerika Selatan ini sangat menarik. Ini adalah struktur besar yang menggabungkan bentuk persegi, lingkaran, dan heksagonal. Para arkeolog hanya menemukan sedikit sekali sisa-sisa tempat tinggal di dalam punden-punden tersebut, yang menunjukkan bahwa ini bukanlah permukiman. Sebaliknya, penjelasan yang paling mungkin adalah bahwa ini digunakan untuk pertemuan seremonial. Namun, fungsi pasti dari struktur-struktur ini masih menjadi misteri. Untuk mengetahui seberapa luas permukiman manusia di Amazon, para ilmuwan berfokus pada cekungan di hulu sungai Tapajós, anak sungai utama Amazon. Dengan menggunakan citra satelit, mereka menemukan 81 situs arkeologi baru di lembah Tapajós bagian atas, dengan total 104 pekerjaan tanah. Itu berarti tidak ada celah dalam jaringan pekerjaan tanah yang membentang di tepi selatan Amazonia. Ketika para peneliti melakukan survei lapangan terhadap 24 situs ini, mereka menemukan bukti bahwa situs yang mereka kunjungi pernah dihuni. Situs-situs ini berasal dari tahun 1250 hingga 1500 Masehi dan memiliki lebar sekitar 30 hingga 396 meter.
Yang terbesar biasanya berupa permukiman berbenteng heksagonal, menunjukkan tingkat perencanaan dan keseragaman tertentu dalam konstruksinya. Berdasarkan ukuran dan distribusi pekerjaan tanah, para peneliti mengemukakan bahwa permukiman serupa mungkin telah meluas sekitar 399.000 km persegi di pinggiran selatan Amazon, yang mendukung populasi antara 500.000 dan 1 juta orang pada akhir masa pra-Columbus. Tentu saja, penelitian baru ini tidak berarti hutan hujan Amazon pernah menjadi kota besar yang padat. Sebagian besar wilayahnya masih belum dipetakan, jadi kita tidak tahu bagaimana populasi pra-Columbus tersebar di seluruh Amazonia. Namun, sangat menarik untuk belajar tentang masyarakat kuno ini dan hal-hal keren yang mereka tinggalkan. Para ilmuwan berencana untuk melakukan lebih banyak penggalian di lembah Tapajós bagian atas untuk menyempurnakan pemahaman mereka tentang perkembangan budaya di sana. Siapa yang tahu apa yang akan mereka temukan selanjutnya? Mungkin sebuah kota yang hilang yang penuh dengan harta karun dan petualangan? Juga tersembunyi di habitat Amazon yang luas adalah makhluk unik berikutnya. Pernah mendengar tentang lumba-lumba Sungai Merah Muda Amazon? Sayangnya, masih banyak yang tidak kita ketahui tentang mereka. Namun, pertama-tama, mari kita bahas tentang bagaimana penampilan mereka. Bayangkan ini, lumba-lumba kecil berwarna terang dengan hidung dan bibir merah muda. Mereka seperti Barbie lumba-lumba. Selain itu, mereka terlihat seperti lumba-lumba biasa, dengan tubuh montok, dahi bulat, moncong kurus, pipi tembem, dan mata kecil. Mereka dapat ditemukan di negara-negara seperti Bolivia, Brasil, Kolombia, dan Peru. Mereka juga merupakan satu-satunya spesies lumba-lumba sungai yang ditemukan di sungai Amazon. Sayangnya, lumba-lumba kecil ini secara resmi merupakan spesies yang terancam punah, sehingga tidak banyak spesimen yang tersedia untuk dipelajari oleh para ilmuwan. Tidak ada nama lain yang lebih terkenal dalam hal menjelajahi hutan hujan Amazon selain Percy Fawcett. Dia mendedikasikan hidupnya menjelajahi daerah tersebut untuk mencari kota yang hilang. Dan bukan sembarangan kota, tapi sebuah kota kuno dan misterius yang dia sebut Z. Kedengarannya seperti sesuatu dari film Indiana Jones, bukan? Percy lahir di Inggris pada tahun 1867 dan telah memiliki karir yang cukup mapan sebelum dia mulai menjelajah. Namun, dia tidak membiarkan profesinya menghalangi dirinya untuk mengejar mimpinya menjelajahi Amerika Selatan. Faktanya, dia melakukan 7 ekspedisi ke Amazon antara tahun 1906 dan 1924, setiap kali semakin dekat untuk mengungkap rahasia Z. Sekarang, izinkan aku memberitahumu sedikit tentang seberapa luas hutan hujan Amazon. Seberapa besar, aku bertanya pada diriku sendiri. Saking besarnya, kamu bisa memasukkan seluruh Inggris dan Irlandia ke dalamnya sebanyak 17 kali. Banyak sekali pepohonan dan hewan yang harus dilalui, tapi Percy siap menghadapi tantangan ini. Terlepas dari usaha terbaiknya, Percy tidak pernah menemukan kota Z yang hilang. Dan sayangnya, dia menghilang selama ekspedisi terakhir pada tahun 1925. Namun, warisannya tetap hidup selama bertahun-tahun, menginspirasi banyak orang untuk menjadi arkeolog dan penjelajah. Bahkan, sebuah buku berjudul The Lost City of Z ditulis tentang petualangan Percy dan bahkan dibuat menjadi sebuah film. Di luar sana tidak hanya ada misteri tersembunyi dan alam liar. Ada sekitar 1 juta penduduk pribumi yang menjalani kehidupan terbaik mereka di hutan hujan Amazon. Benar, mereka berburu, memancing, bertani, dan bahkan memiliki akses ke pengobatan dan pendidikan barat. Namun, tidak semua dari mereka tertarik untuk bersosialisasi dengan orang luar. Dan apakah kamu bisa menyalahkan mereka? Selama bertahun-tahun, para penebang, penambang, dan peternak bisa dikatakan telah berperilaku buruk terhadap komunitas-komunitas ini. Tidak heran jika beberapa suku memilih untuk tetap terisolasi dan melindungi diri mereka sendiri dari bahaya dunia luar. Faktanya, pada tahun 2018, pihak berwenang Brasil berhasil mengambil foto seorang pria yang dijuluki manusia pribumi di dalam lubang. Dia adalah anggota terakhir yang tersisa dari sukunya. Tapi jangan merasa kasihan padanya. Dia baik-baik saja sendirian dan telah menunjukkan dengan jelas bahwa dia tidak tertarik dengan pengunjung dari luar. Pihak berwenang masih memberikannya beberapa benih dan peralatan. Jadi ini tidak buruk.